Assalamualaikum semua, semangat pagi. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya yang ada di rumah. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi teks prosedur. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teks prosedur? Nah, nanti Ibu akan memutarkan video pembelajaran mengenai teks prosedur. Akan berisi pengertian teks prosedur, struktur dari teks prosedur, unsur kebahasaannya, dan contoh dari teks prosedur. Oke, selanjutnya kita akan simak video pembelajaran mengenai teks prosedur. Silahkan disimak dan dicermati baik-baik ya. Sebelum kita ke materi, pernah tidak sih sahabat pintar melakukan sesuatu atau mengoperasikan sesuatu? Tentu pernah kan? Ketika kalian melakukan sesuatu atau membuat sesuatu, tentu ada tahap-tahapnya atau langkah-langkahnya. Maka itu disebut sebagai prosedur. Jadi, definisi dari teks prosedur adalah teks yang membahas tentang sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah, dan terdapat keterangan pada setiap langkahnya. Ada berbagai macam teks prosedur. Yang pertama, teks prosedur bertema kebiasaan hidup. Biasanya teks ini membahas tentang kiat hidup sukses, tips kecantikan, kiat hidup sehat, dan sebagainya. Yang kedua, teks prosedur bertema tentang aktivitas tertentu. Biasanya teks ini membahas tentang cara membuat sesuatu, cara membuat roti, cara membuat makanan, cara membuat sepatu, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, teks prosedur bertema penggunaan alat. Tentu ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari juga. Penggunaan alat biasanya tentang cara menghidupkan komputer, cara menghidupkan HP, dan sebagainya. Itu yang disebut sebagai penggunaan alat. Di dalam teks prosedur, sama dengan teks-teks yang lain, memiliki sebuah struktur atau disebut sebagai susunan. Struktur teks prosedur adalah yang pertama berupa tujuan, yang kedua berupa langkah-langkah, dan yang ketiga berupa penegasan ulang. Tujuan merupakan hasil akhir yang akan dicapai, sedangkan langkah-langkah adalah cara-cara yang ditempuh agar tujuan tercapai. Kemudian penegasan ulang atau bisa disebut dengan kesimpulan, yaitu bagian yang berisi tentang pengulangan pernyataan yang digunakan untuk meyakinkan pembaca. Itulah ketiga dari struktur teks prosedur. Adapun kaidah atau unsur kebahasaan dari teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur menggunakan kata kerja imperatif atau bisa disebut sebagai verba imperatif. Verba imperatif atau verba yang berupa kata kerja perintah antara lain hindari, ceritakan, jadilah, tunjukkan. Jadi, bentuk dasar tersebut, verba tersebut mendapatkan imbuhan atau partikel kan, lah, dan i. Maka bentukan kata pasti mendapatkan akhiran kan, lah, dan i. Seperti contoh yang sebelumnya, ceritakan, jadilah, hindari. Itu semua tergolong dalam kata kerja perintah atau verba imperatif. Jangan sampai keliru ya antara kata kerja perintah dengan kalimat perintah. Kemudian, unsur kebahasaan yang kedua adalah teks prosedur menggunakan kata-kata teknis. Kata-kata teknis adalah kata-kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Apabila teks tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, maka kata-kata yang digunakan adalah istilah-istilah dalam komunikasi. Dan di dalam teks prosedur, unsur yang ketiga adalah banyak menggunakan kata penghubung atau bisa kita sebut sebagai konjungsi. Konjungsi di sini bisa berupa kemudian, selanjutnya, oleh karena itu,
Lalu setelah itu, di samping itu dan sebagainya, ada berbagai macam konjungsi. Sahabat pintar boleh mencari referensi yang lain ya tentang konjungsi. Lanjut, untuk unsur kebahasaan yang keempat, teks prosedur banyak menggunakan kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif adalah kata-kata yang berupa ajakan. Contoh kalimatnya, penggunaan bahasa yang baik juga menjadi keharusan. Ini wajar karena bersikap pasif dan menyerahkan segala sesuatu pada pihak perusahaan. Nah, kata-kata tersebut berupa kata-kata ajakan, atau kata ajakan atau persuasif itu bisa ditandai dengan kata ayo, mari, dan sebagainya. Unsur kebahasaan yang terakhir adalah teks prosedur banyak menggunakan deskripsi alat. Namun, tidak semua teks prosedur menggunakan deskripsi alat. Biasanya, deskripsi alat untuk menunjukkan teks prosedur tentang cara membuat sesuatu atau cara mengoperasikan sesuatu. Nah, sahabat pintar, demikianlah kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Semoga bermanfaat ya. Tentu kami menunggu beberapa komentar dari kalian di kolom komentar. Terima kasih sahabat pintar, sampai jumpa. Nah, itu tadi video pembelajaran mengenai teks prosedur hari ini. Semoga video tadi dapat menambah pemahaman dan pengetahuan kalian terkait teks prosedur. Bagi kalian yang belum paham atau ada pertanyaan mengenai video pembelajaran tadi, silahkan kalian tanyakan lewat komen atau lewat LMS kalian. Ibu rasa pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.